Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Shalom, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan kasih Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saja kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, buat hari yang Kau beri, buat segala kemurahan yang kami terima Tuhan, semua adalah atas kasih karunia kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur atas segalanya Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sungguh mengasihi kami. Dan inilah segenap kehidupan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingin dibentuk oleh firman-Mu. Kami ingin Tuhan diperbarui senantiasa dan semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan di dalam Mazmur 91 ini. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami dimanapun kami berada. Semoga Engkau-lah guru kami yang agung yang mengajarkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tetap mohon pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya nanti dalam penyertaan-Mu saja, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal 91. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam terjemahan baru. Mazmur pasal 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan merebutkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 91 ini adalah Mazmur yang begitu terkenal dan banyak orang menghafalkannya,
dan banyak orang terhibur oleh isi dari Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ini tergolong dalam Mazmur keyakinan terhadap penyertaan Tuhan. Mazmur yang menyatakan tentang keyakinan terhadap kasih setia Tuhan yang selalu menyertai. Dan pemazmur menuliskan bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Kita tadi melihat mulai pasal 1 hingga pasal 16 seperti suatu keistimewaan orang yang dalam perlindungan Tuhan, memiliki hak-hak istimewa, hingga kita melihat tadi ada sampai malaikat Tuhan pun disuruh untuk menjaga kita orang yang dipercaya Tuhan. Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam Mazmur 91 ini, dalam tradisi Yahudi, ini sering dibacakan saat ibadah pagi, dibaca setelah ibadah petang, kemudian dibaca dalam doa sebelum tidur, dan dibaca 7 kali dalam upacara pemakaman. Bahkan dalam tradisi kekristenan, kita mengenal bahwa di gereja abad pertengahan ini dimasukkan dalam pembacaan untuk Jumat Agung. Kemudian di gereja-gereja timur dipakai dalam doa pada jam ke-6 atau 6 hour. Kita juga melihat pada Mazmur 91 ini, kita mengingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ini iblis mengutip di ayat 11 sampai 12 dari Mazmur ini. Kemudian di masa-masa modern dunia sekarang itu, Mazmur 91 ini tetap menjadi Mazmur yang sangat populer. Disebut juga Mazmur 91 ini dikenal di dunia militer disebut sebagai Mazmur prajurit, karena tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan marinir sering membawa salinan kecil ditaruh di dompet kemanapun mereka bertugas ditempatkan. Bahkan pemain musik, penyanyi-penyanyi zaman sekarang menyisipkan ayat-ayat di Mazmur ini dalam lagu-lagu mereka, seperti albumnya Sinead O'Connor, itu memasukkan pembacaan ayat 11-13 dalam bahasa Irlandia. Kemudian penyanyi Enya juga memasukkan dalam lagu Never Get Old, lagunya yang sangat populer, juga mengutip dari Mazmur 91 ini. Bahkan saking populernya, banyak orang dengan mudah mencomot sepenggal ayat untuk sekedar menguatkan atau sekedar merasa aman atau merasa aman ketika mengantongi ayat ini dalam kehidupannya. Kemudian ketika terjadi permasalahan atau gelombang hidup atau tantangan, dengan mengingat ayat ini mereka merasa aku sungguh dikuatkan. Meskipun mencomot dengan sepenggal ayat sebetulnya kurang tepat sebagai pemahaman utuh dari Mazmur ini, tapi banyak orang yang memakai Mazmur 91 ini sebagai sekedar untuk menghibur, merasa nyaman, merasa tenang, dan sebagainya. Tapi kita melihat lebih dalam, sebetulnya perlindungan Tuhan di dalam Mazmur 91 ini untuk siapa, dan siapa yang berhak mengatakannya, siapakah yang berhak mendapat, atau dengan kata lain, siapa yang berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan istimewa dari Tuhan ini, seperti dalam Mazmur 91 ini. Banyak orang menyalahgunakannya sekedar mencomot ataupun memaksakan ayat ini untuk berbuat sesuatu seenaknya sendiri, bahkan menantang bahaya ataupun mencobai Tuhan sendiri, ataupun mereka menantang maut dengan mengantongi ayat ini, ada Tuhan yang melindungi saya, bahkan saya tidak akan terantuk karena malaikat Tuhan beserta saya. Atau bahkan orang lain dengan sekehendak hatinya sendiri mau menerjemahkan ayat ini untuk berbuat sembrono, percaya diri yang keliru, bukan karena iman tapi percaya diri yang keliru. Kita mau melihat di dalam ayat ini siapa sebetulnya yang berhak mengatakan memiliki janji Tuhan ini di dalam Mazmur 91 ini. Mari bersama-sama kita menelitinya di dalam ayat yang pertama, Mazmur pasal 91 ayat pertama dalam terjemahan baru.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saya ulangi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dari di awal pemazmur menyampaikan bahwa yang berhak mengatakan ini adalah yang pertama adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dengan kata lain adalah orang yang suka tinggal di dalam kehidupannya, tinggal di dalam Tuhan, pimpinan Tuhan. Orang yang duduk berarti orang yang memberikan dirinya, menempatkan dirinya di dalam tempat yang dimana dia merasa aman ataupun dia merasa bahwa dia harus belajar, dia merasa dia harus menerima didikan, tempat duduk di mana dia menerima nasihat, menerima pimpinan. Dengan kata lain, orang yang duduk dalam lindungannya adalah orang yang mau tinggal, duduk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Selanjutnya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Betul-betul orang bermalam berarti orang yang tidur. Kalau kita tidur, kita merasa tidur di rumah, merasa nyaman, enak, kita merasa aman. Ini disampaikan bahwa bermalam dalam naungannya, berarti kita merasa nyaman, tenang, berlindung, tidur dalam naungan yang maha kuasa, berserah penuh kepada yang maha kuasa. Kita beristirahat dan berserah penuh kepada Tuhan. Dalam arti bahwa orang betul-betul tinggal dalam kehidupannya, dalam seluruh kehidupannya dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14. Mazmur pasal 91 ayat ke-14 dalam terjemahan baru. Sungguh hatinya yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Di sini yang disyaratkan kedua adalah orang yang betul-betul melekat kepada Tuhan. Tadi kita melihat orang yang duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan, orang yang hidupnya, seluruh hidupnya tinggal di dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, yang hatinya melekat pada Tuhan, betul-betul hatinya melekat pada Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, melekat apapun yang dalam pikirannya mengutamakan Tuhan, apapun yang dia kerjakan dia selalu ingat Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam segala hal dia melekat kepada Tuhan. Selanjutnya, masih dalam ayat 14 tadi, sebab ia mengenal namaku. Jadi syarat selanjutnya adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Ya, kalau kita mengenal seseorang, dikatakan mengenal seseorang, berarti kita betul akrab dengan orang tersebut. Kita tahu posisinya, kita tahu bagaimana cara memperlakukannya, dan kita tahu cara menghargainya bagaimana. Di sini disebutkan di ayat 14 ini, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang berhak menerima janji Tuhan ini adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Nama Tuhan yang begitu kudus, nama Tuhan yang luar biasa, nama Tuhan yang diagungkan, tidak digunakan dengan sembrono, dihargainya dengan menyembahnya, meninggikan nama Tuhan, dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Justru dalam kelakuan kehidupan sehari-hari ini mencerminkan, mengagungkan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Sebab ia mengenal namaku, dalam arti lain, kita menghargai nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita mengingat tadi dalam ayat 1, orang yang duduk, orang yang bermalam, berarti betul orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Selanjutnya hatinya yang melekat di dalam Tuhan, di ayat 14 yang bagian pertama. Ayat 14 selanjutnya, sebab ia yang mengenal namaku. Jadi bagi orang yang mengenal nama Tuhan, yang betul-betul menghormati nama Tuhan, yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka janji Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Kemudian ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya ulangi di ayat 15, jika kehidupan kita sesuai dengan yang disyaratkan pemazmur tadi di ayat 1 dan 14, ayat 15 ini Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu, kita pelajari dalam Mazmur ini, kita teliti, banyak orang yang menerapkan janji Tuhan dengan cara yang kurang tepat, pemahaman yang berarti sepenggal-sepenggal. Tetapi di Mazmur ini kita dididik Tuhan, diajari bahwa setiap orang yang menerima janji Tuhan, pimpinan Tuhan, perlakuan Tuhan yang istimewa, itulah orang-orang yang disyaratkan, yang mau tinggal hidup dalam pimpinan Tuhan, yang melekat hatinya kepada Tuhan, dan yang memuliakan nama Tuhan. Sebab kita mengenal Tuhan kita, Allah yang memimpin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memeriksa setiap kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini memuliakan Tuhan? Hidup kita ini mau dipimpin oleh Tuhan? Apakah kita melekat dalam Tuhan? Seperti kita harus melekat pada pokok anggur yang benar itu. Apakah kita sudah melekat pada Tuhan? Dan apakah kita menghormati nama Tuhan? Kita menghormati, memuliakan, menyembah Tuhan. Jika kita memiliki itu semuanya, maka Mazmur 91 ini seperti dikatakan oleh pemazmur di ayat yang pertama, saya ulangi, orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jika kehidupan kita semuanya memuliakan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, baru kita bisa berkata kepada Tuhan. Seperti ayat 2, pemazmur mengatakan, aku akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku Tuhan, dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sehingga ayat Mazmur 91 ini menjadi betul-betul nyata dalam kehidupan kita, dalam pimpinan Tuhan. Maukah kita hidup sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, melekat di dalam Dia, dan memuliakan namanya, menghormati nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu ini dalam Mazmur 91 ini, bahwa kami harus hidup dalam pimpinan-Mu, tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami harus melekat di dalam Engkau Tuhan, dan dalam kehidupan kami memuliakan nama-Mu, sebab kami mengenal nama-Mu yang kudus. Engkaulah nama yang kami sembah itu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami sepenuh hati mengiring Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Kami tidak mengkhawatirkan akan apa yang terjadi di depan kami di dunia ini, sebab kami tahu bahwa janji-Mu bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup dalam Engkau, seperti dalam Mazmur 91 ini Tuhan. Dan ini menjadi Tuhan fokus kehidupan kami. Kami ingin mengiring Engkau saja, kami ingin mengikuti Engkau saja. Yang lain akan kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami tidak mengkhawatirkan hal-hal yang di dunia ini Tuhan. Meskipun kami hadapi setiap hari kesulitan, tantangan, apapun yang kami hadapi Tuhan. Tetapi yang terutama, kami mengiring Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan menerima janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segenap kehidupan kami ini mau melekat di dalam-Mu, mau tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pecahan berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.